Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wal maghfirah wal barakah fid dunya wal akhirah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala washabihi wa barik wa salim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Amma ba'd. Kepada para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini, sampai detik ini kita bisa hadir di Majlis Talim dan Zikir Ar-Ridwan. Dan kita masih diberikan nikmat iman umat Islam sampai saat ini, dan diberikan nikmat sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin. Amin. Para pemirsa, para guys, my bro, semuanya yang melihat pada hari ini malam yang istimewa. Malam yang istimewa. Kenapa istimewanya? Di malam Natal kita masih bersolawat kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Masih bertawasul, masih berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar kita mendapatkan keberkahan fit dunia wal akhirah. Amin. Ya, kita doakan semuanya. Mau Islamnya, mau non-muslimnya, mau semuanya kita doakan di malam Natal ini. Agar apa? Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya, agar negara ini damai, sejahtera, dan lain-lain. Ya. Barang siapa yang tidak yakin dengan sholawat kepada Rasulullah SAW, berarti orang itu syirik dan musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya salah ngomong, saya siap. Ya, saya siap pesantren lagi, saya siap ditangkap oleh siapapun deh. Ya. Jadi barang siapa yang berselawat kepada Rasulullah SAW mendapatkan ilmu, syafaat dan lain-lain. Dan kita mendoakan seluruh Indonesia ini. Yang nonton ini sampai ke luar negeri. Kita mendoakan di Indonesia ini agar mendapatkan keberkahan dan dijauhkan daripada bala dan musibah, dijauhkan dari adu domba, dijauhkan dari segala macam. Dan jangan terjadi sampai perang saudara. Nah, di malam Natal ini, ya, kita bersolawat. Ya, kita NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Ya, walaupun berbeda-beda suku, agama, dan ras semua, kita tetap bersatu untuk membangun Indonesia tercinta ini. Ya, terutama itu. Kedua, agar kita diberikan pasien-pasien kita, saudara kita yang sedang sakit, ya, yang dapat musibah, ya, agar diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang penting kita yakin, berani, dan tegas. Yakin dengan apa? Dengan ayat Allah, dengan sholawat. Percaya kepada manusia. Gitu, ya. Makanya Allah berfirman, wa nunazilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Allah jadikan ayat Al-Qur'an itu untuk kesembuhan dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kesembuhan dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kalau kita mengaku orang yang beriman, tentu kita harus yakini dengan kebesaran ayat Allah. Harus kita yakini. Jadi jangan percaya saja. Percaya kepada manusia, hablum minanas.
Yakin kepada Allah, hablum minallah. Jadi hablum minanas wa hablum minallah. Antara yakin dan percaya itu beda. Beda. Percaya dengan benda-benda pusaka, percaya dengan manusia, percaya dengan batu nih batu jamrud, nah ini berlian hitam, ya. Percaya, boleh silakan. Yakin, nggak boleh yakin. Ini batu, lu udah gitu, getok juga, nggak ada apa-apanya. Percaya, tapi yakin kepada Allah hanya satu. Hanya kepada Allah dan Rasulullah SAW. Jadi jangan, saudaraku kalian semua, jangan berubah, jangan terbalik. Jangan terbalik. Ya. Percaya kepada, yakin kepada benda, percaya kepada Allah. Itu terbalik tuh. Itu udah syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di malam Natal ini dan di malam kita bersolawat di malam Jumat, kebenaran nih Allah Subhanallah, Allahu Akbar. Malam Natal, malam Jumat yang kita biasakan istiqomah, solawatan, tawasul dan lain-lain. Nanti di malam tahun baru itu juga begitu, malam Jumat juga. Malam ini malam Jumat Kliwon. Kalau bahasa Jawanya malam Jumat Kliwon. Nanti di malam tahun baru, malam lagi, malam Jumat lagi. Subhanallah. Kita akan menjalankan terus ini seperti itu. Jadi, majlis ini, majlis taklim dan zikir ini, sebelum COVID sudah kita jalankan. Sampai sekarang. Ya. Sampai sekarang, dengan berkahnya ayat Allah dan sholawat, Allah berikan kita kekuatan, kesembuhan, kesehatan, barokah fid dunya wal akhirah. Amin ya Allah. Dan digabulkan segala hajat kita. Nah itu. Jadi coba itu apa kameramen yang nonton udah berapa? Baru 1000. Ya. Ini kameramennya lagi gagu, jadi ngomongnya gitu doang. Nanti masuk. Ya, nanti lagi ini masuk kamu ke dalam, nanti baru tanya jawabnya. Jadi pada malam ini judulnya bersolawat di malam Natal. Kita mendoakan semuanya. Kenapa semuanya? Kok Bang Haji doain semuanya sih? Kan ada yang Buddha, Hindu, Kristen, ya kan? Kejawen, yang Jawakan. Kenapa kita doakan di malam Kristen di malam Natal ini? Ya. Kita mendoakan kenapa? Agar mendapatkan keberkahan dari ayat Allah dan sholawat ini tidak ada terjadi apapun. Tidak terjadi teroris, terjadi perang saudara, semua tidak akan terjadi. Kita mendoakan itu. Bukan kita ngebela non-muslim, bukan kita ngebela agama ini, tidak. Karena Islam itu, kenapa? Rahmatan lil alamin. Ya Ustaz. Nah itu. Satu itu. Kedua, Bhinneka Tunggal Ika. Ya kan? Walaupun beda suku, beda agama, kita tetap bersatu. Untuk Indonesia tercinta ini. Kalau mengaku cinta Indonesia, ya harus begini. Ya, yang Buddha doakan Indonesia, yang Hindu doakan Indonesia, yang Kejawen doain Indonesia, yang jauh-jauhkan doain Indonesia. Ya kan? Nah, semua kita doakan. Dan kepada muridku semua yang di luar negeri maupun di Indonesia, ya ini perjalanannya ikutin abang. Seandainya abang wafat, abang mati, kamu teruskan ini perjuangan untuk melawan dukun-dukun santet. Makanya abang mengajarkan orang yang jadi spiritual, bukan ngajarin orang yang cuma bisa mental-mentalin orang doang. Kalau mental-mentalin orang doang sih anak kecil juga bisa. Baca Al-Ikhlas, baca ini, jadi mental gitu. Ntar abang, itu kan ada di YouTube abang. Gitu. Coba lagi ngomong deketin dikit. Jadi seperti itu. Ya.
bagaimana kita bisa membantu orang lain, bisa mengobati orang lain, bisa mengobati, menolong agama kita, bisa menolong agama orang lain juga, bisa menolong Indonesia ini bagaimana supaya jangan terjadi perang saudara, jangan terjadi perang saudara. Gitu loh. Makanya jangan bego kita diadu domba. Selidiki bagaimana pakai intelijensi, pakai psikolog agar kita tidak diadu domba. Kalau kata Haji Omar Irama, adu domba, gitu kan, domba ini, domba ada yang 3 juta, ada yang 2 jutaan gitu. Kalau mau nanti lebaran haji potong domba, potong kambing. Nah, jadi disitulah kenapa? Ya, kenapa kita harus seperti ini? Kita rutinan, kita istiqomah. Rutinan sama istiqomah hampir sama tuh. Istiqomah tuh rutinan terus menerus, istiqomah sampai kita mati. Rutinan juga begitu. Rutinan bahasa Indonesia, istiqomah bahasa Arab. Ya. Jadi bagaimana kita bisa membantu orang-orang yang sakit, semua agama, siapapun orangnya. Dan kita bisa membantu mendoakan kepada pemerintah yang kita cintai, NKRI, kita hanya bisa mendoakan. Mendoakan. Kita tidak bisa apa-apa. Ya. Kita hanya bisa mendoakan. Yang hebat hanya Allah, yang jago ayam jago. Makanya kalau tukang yang suka ngadu ayam jago tuh, kalau dia adanya Allah, oh kalah tuh ayam jagonya. Kalah mental. Masa mau ngantem Allah kan nggak bisa. Kalau yang tukang ngadu ayam jago, jangan ngadu ayam jago lagi deh. Mendingan nolongin orang, ngobatin orang, Pak. Jadi kepada saudaraku semua, abang berharap yang melihat YouTube abang sekarang ini, ya jangan lupa subscribe dan like, dan jangan lupa belajarlah kamu. Belajarlah kamu spiritual untuk keluargamu, orang lain, nusa bangsa dan agama. Mau bangsanya apa kek, mau agamanya apa kek. Hanya yang belajar sama abang ini ada yang non muslim dan ada yang muslim. Tapi abang diajarkan yang baik. Bukan yang non muslim belajar buat ngantem yang Islam belajar buat ngantem yang non muslim. Bukan itu. Tapi bagaimana cara mengobati orang yang kena guna-guna dan santet. Kemarin ada yang WhatsApp kepada abang, bang tolongin Ustadz Ujang lagi berantem, lagi nyerang dukun 30 dukun. Ya cuman abang minta maaf, abang bantu doa dari sini. Karena abang belum sempat ke Cirebon ya, belum sempat ke Cirebon. Ya, dan Ustadz Ujang juga lagi sibuk, mungkin belum sempat balas WhatsApp abang, Instagram abang, ya, dan SMS abang. Insya Allah abang akan datang mendadak, abang datang mendadak ke sana. Gitu. Cuman abang takut hilap doang sama dukun satu, takut hilap abang gitu doang. Ya, ya alhamdulillah selama 36 tahun. Alhamdulillah Januari tanggal 22 ini abang ulang tahun. Jangan lupa abang ulang tahun tanggal 22 Januari. Kemarin ada yang nanya, bang ulang tahun ini tanggal 22 Desember. Tambahin 2 tanggal 24 malam Natal, abang bilang begitu. Ya kan? Jadi resmi malam Natal gitu. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita bisa berjuang membantu semua agama, semua orang. Bagaimana? Jadilah kamu spiritual untuk keluargamu. Keluargamu dulu. Makanya banyak yang belajar sama abang ini. Ya, dari luar negeri maupun di Indonesia. Karena apa? Karena bapak ibunya disantet, diteluh. Saudaranya, anaknya. Makanya belajar. Biar bisa sendiri.
Biar nanti abang mati, abang wafat, udah bisa ngobatin orang sendiri. Entah, masa kalau abang mati itu nanya ke kuburan, bang, anak saya disantet bang, ini. Masa begitu kan kagak. Ya. Abang cuma dapat pahalanya aja ngalir ke dalam kubur. Fatihahnya ngalir ke dalam kubur abang. Makanya belajar. Jadilah spiritual untuk keluargamu, untuk orang lain, nusa bangsa dan agama. Niatnya apa? Innama amalu biniatnya apa? Niat karena Allah, Rasulullah SAW. Begitu. Niat ibadah itu. Ya. Jadi mudah-mudahan nih kita sekarang ini yang kita belajar, yang kita apa semua. Ya, ada murid-murid yang nggak hadir, ya, yang lagi ngobatin orang, yang lagi ini, nggak apa-apa, bismillah obatin. Ya. Mudah-mudahan murid abang yang di Taiwan, Malaysia, Brunei, Singapura mendengar nih, lihat, ya, melihat, dan di Indonesia melihat bagaimana cara abang bicara, bagaimana cara abang mengajarkan. Itu satu contoh. Apabila abang wafat sudah mengerti, hidupkan ini, hidupkan selawat, hidupkan tawasul, hidupkan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidupkan sampai akhir kiamat. Ya, jadi orang yang belajar yakin kepada Allah, pertama yakin, berani dan tegas, mudah-mudahan diberikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmat, taufik, hidayah dan keriduan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kita harus yakin, karena Allah yang maha pengasih lagi penyayang. Allah yang maha hebat. Yang jago ayam jago. Udah, itu aja. Ya. Udah jam berapa nih? Jam 11. Jadi tadi mulai jam 10, seperti biasa abang akan serahkan untuk tawasul dan tahlil, tahmid, zikir kepada Al-Ustadz Zainal Fikri. Ya, nanti kita kirimkan orang-orang tua kita yang sudah meninggal, sudah wafat, kita kirimkan. Ya, kita kirimkan. Kenapa? Di malam Jumat ini, ya, di malam Jumat ini abang ulang leh. Allah memberikan gambaran, memberikan TV di dalam kuburnya orang tua kita, saudara kita semua di dalam kubur dikasih TV oleh Allah. Hai fulan, fulan, ini anakmu, cucumu, saudaramu lagi maksiat malam Jumat. Nangis orang yang di dalam kubur, ya Allah maafin. Ngarepin orang yang di dalam kubur itu sama juga orang yang di dalam penjara. Kapan gue dibesuk, kapan gue dikasih duit. Tapi orang yang di dalam kubur tidak mengharapkan duit, tidak mengharapkan kue, tapi mengharapkan suratul Fatihah. Mengharapkan suratul Fatihah. Apabila kita kirim suratul Fatihah, maka malaikat berlapis memegang nampan berlapis sutra emas itu mendatangi almarhum atau almarhumah. Ya fulan bin ya almarhumah fulan bin. Ini dari anakmu, dari cucumu, dari kakekmu, dari anakmu, dari ponakanmu mengirimkan doa. Berlapis sutra emas nih, nampan ini. Kalau abang salah, tak tanya lagi, tak mau pesantren lagi dah. Ya, malaikat bawa berlapis sutra emas. Di dalamnya makanan dengan suratul Fatihah. Hai fulan bin fulan, ini aku antarkan. Ini malaikat ngomong, aku antarkan. Ya, nampan berlapis sutra emas untuk kamu. Dari siapa ya malaikat? Dari cucumu, dari anakmu, dari saudaramu, dari saudaramu Erwin, dari saudaramu Rembo, dari semua Deden. Sampaikan nih, bapaknya Deden nih. Itu dikasih TV oleh Allah Subhanahu.
Tapi di malam Jumat kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dikasih gambaran juga. Fulan bin fulan, kata malaikat. Kamu lihat anakmu, cucumu, ponakanmu, nih lagi bermaksiat. Lagi nenggak AO, lagi nenggak intisari, lagi berzina. Nauzubillah. Nih, nangis yang di dalam kubur. Yang di dalam kubur tuh nangis melihat kita ini bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di malam Jumat. Malam yang dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, malam Sayyidul Ayyam. Itu menangis di dalam kubur. Jangan sampai kita seperti itu. Karena menanti doa, menanti kiriman suratul Fatihah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka orang tua kita sudah meninggal, bapak kita, kakek kita semua, doakan di malam Jumat. Kita bertawasul, berzikir, berselawat, kita kirimkan. Dan situlah ya karena papa abang sama ibu abang sudah wafat, jadi abang tersentak hati gitu. Ya. Jadi air mata kita ini bukan main-main, karena air mata kita ini cinta kepada Allah dan Rasulullah dan kepada kedua orang tua kita. Yang mana kita ini di malam Jumat, di malam Natal ini kita masih berzikir, bertawasul, istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang saudara-saudara kita, kakak kita, adik kita semua yang dalam kubur. Alhamdulillah kita nggak lagi di dalam diskotik, nggak di dalam kafe yang bermaksiat kepada Allah. Itu yang kita banggakan, masih hadir di ini majlis talim dan zikir hari Tuhan dalam keadaan sehat walafiat. Itu yang kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih kita diberikan nikmat iman wal Islam. Itu makanya. Ya. Jadi itu saja abang sampaikan sedikit. Yang mana omongan ini, ucapan ini semua untuk diri kita, untuk diri abang terutama, dan untuk anak-anak abang, saudara abang, keluarga abang semua, adik-adik abang semuanya, semuanya. Ya. Kita dengar nih sekarang nih lagi di masjid nih, lagi baca maulid, lagi baca doa semuanya. Kita dengar nih sekarang, di mana sampai nangis tuh, dengar tuh, ustadznya sampai nangis, bayangin. Kita bukan nangis bohong-bohongan ya, karena kita resapi di hati kita. Apa sih kita jasa kita kepada kedua orang tua kita? Jasa kita apa? Kita sudah melahirkan, sudah membesarkan kita. Orang tua kita, bapak kita, kan di situ. Makanya di sini mudah-mudahan sebelum kita bertawasul, tahlil, tahmid, zikir, jangan lupa juga nanti kita kirimkan suratul Fatihah untuk orang tua kita, kakak kita, adik kita, saudara kita, semua. Ya, insyaallah seperti itu ya. Jadi itu aja. Nanti kita lanjutkan setelah sholawat, dan sekarang kita berikan kepada Ustadz Jenal untuk memimpin ya sholawat dan tawasul ya kepada guru-guru kita, orang tua kita dan lain-lain. Ya, kepada Ustadz Jenal Fikri, tafadhol ya Ustadz, afwan. Allahumma sholli wa sallim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersama-sama masih diberi nikmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang berupa nikmatul iman wal Islam wa nikmatul afiat. Dengan 3 nikmat itu semua kita bersama-sama bisa berkumpul di malam Jumat ini, dan seperti biasa malam Jumat yang lainnya juga. Dan alhamdulillah, dan pastinya berkumpulnya kita di sini itu semua karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini, yaitu di Masjid Ta'lim Ar-Ridwan. Dan kita doakan agar guru kita, yaitu Haji Muhammad Tubagus Ridwan, kita doakan agar beliau Allah selalu jaga kesehatannya, agar Allah luaskan rezekinya, dan insya Allah murid-muridnya bisa mengikuti jejak-jejak beliau, agar bisa berbagi ilmunya, dan agar bisa mengobati saudara-saudaranya, baik non muslim dan muslim. Amin amin ya rabbal alamin. Kita doakan agar negara kita ini, negara Indonesia ini, agar menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita berdoa untuk guru-guru kita, orang tua kita, dan saudara-saudara kita, baik yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia. Insyaallah doa kita akan Allah ijabah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi la hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi iznihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda wa la ya'iduhu ma huwa al aliyyul azim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma bi amsubikum aw tubdu yughfir billah fa yaghfir liman yasha wa yudhib man yasha. Allahu ala kulli shay'in qadir.
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربهم والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما اكتسبت وعليها ما اكتسبت ربنا ولا تحملنا إصرا كما أمرته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل الذكر فعنه أنه لا إله إلا الله حي القيوم لا إله إلا الله حي المعبود لا إله إلا الله حي الباقي لا إله إلا الله لا 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 إله إلا الله لا 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 إله إلا الله لا 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 إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وبارك وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الفاتحة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي ويكافئ مجيدا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم اجعل أوصل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما عللناه من لا إله إلا الله وما سبحناه من سبحان الله وبحمده وما صليناه على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الغاج المجلس حادية منا واصلة ورحمة من مواهب فضلك ناجلة وبركاتنا سيدنا إلى حضرة النبي وسفينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح آبائهم وإخوانهم من الأنبياء والمرسلين ولكل منهم وصحابة الأجمعين ثم إلى أرواح ususan. Kita berdoa untuk orang tua kita dan guru kita ususan. Fatihah Ismail ususan Nabi Abdurrahim Salim. Fatihah Ismail ususan Syed Abu Fatihah Ismail ususan Syed Abu Jajah. Fatihah Ismail ususan Fatihah Ismail ususan Fatihah Ismail ususan Fatihah Ismail urusun 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 من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمسلمات من اجتمع هنا بسببهم إلا اللهم ثواب ذلك من إليه واجعلها نورا يسعى ويتلعلى بين يديه اللهم اجعله حجابا له من النار اللهم اجعله حجابا له من النار اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين اغفر لنا يا الله اغفر لنا يا رحمن اغفر لنا يا رحيم اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبالكرمة الفاتحة وبالمجيبة الفاتحة يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا رحمن يا دافع البلاء يا رحيم اللهم ادفنا البلاء وخير دعوانا الحمد لله رب العالمين سر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 اللهم صل وسلم وبارك عليه آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita telah membaca tahlil, tahmid, zikir, tawasul dan lain-lain untuk orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita dan semua muslimin muslimat seluruh Indonesia, seluruh dunia
Kalau udah muslimin muslimat tuh udah seluruh Indonesia, seluruh dunia. Bukan Indonesia lagi, seluruh dunia. Jadi mudah-mudahan apa yang dibacakan oleh Ustadz Zainal tadi, ya Fikri, mudah-mudahan mendapatkan ridho dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena kalau kita ikhlas, nggak mungkin nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang maha pasti. Manusia hanya insya Allah atau Allahu alam bisawab. Yang maha pasti Allah. Makanya jangan sekali kita sombong. Besok pasti lu dapat duit. Besok lu pasti sembuh. Jangan sekali-sekali bicara seperti itu. Karena yang maha penyembuh adalah Allah. Makanya firman Allah yang abang bilang tadi, wa nunazzilu minal Qur'an ma wasifaun wa rahmatul lil mu'minin. Allah jadikan ayat Al-Qur'an itu untuk kesembuhan dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kesembuhan dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kalau kita beriman enggak? Ya udah. Serahkan kepada Allah. Orang-orang yang beriman kepada Allah. Ya, jadi disitulah. Jadi mudah-mudahan apa yang kita baca tadi Allah ridho. Ya, kita bukan dapetin pahala melulu. Sedekah sama anak yatim, sedekah sama tukang fakir miskin, sedekah sama ini, ngarepin pahala melulu. Zikir banyak, zikir terus ngarepin pahala. Jangan itu saja yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita harapkan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada riwayat kiai yang sholat benar, puasanya benar, sedekahnya benar, semua benar, nggak ada dosa dan tidak pernah melakukan dosa. Tapi sama Allah dimasukin dalam neraka jahanam. Kenapa? Karena kebanyakan ngarepin pahala. Gue sedekah 5.000, ngarepin pahala, biar jadi 5 juta. Gitu, Bo. Jangan ngarepin nih, sedekah nih, 5.000. Sama fakir miskin, janda jompo. Bukan janda yang cantik, janda jompo. Yang cantik, jangan, ya sumbang aja udah. Fakir miskin, janda jompo. Tim piatu gitu. Gue nyumbang 5.000, mudah-mudahan dapat 5 juta. Jangan begitu. Berarti namanya itu kepada Allah itu bukan riya, perhitungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pinternya anak yatim nih. Anak yatim abang yang ngomong tadi, anak yatim abang tuh. Mulai pinter. Kalau bego mulai buang aja ke kali udah. Capek. Iya, guru bapaknya ngomong sampai busa, sampai begini, capek ngomong. Ya di situ. Jadi jangan mengharapkan perhitungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan. Ada kiai yang udah sedekah, udah sholat, udah zikir, udah puasa, udah semua udah masuk neraka. Kenapa? Karena cuma ngarepin pahala doang. Kata Allah, oke. Emang Allah bahasanya bahasa Inggris apa enggak? Enggak ya? Ya kan? Ada sedikit bercanda biar ini abang capek biar jangan stres gitu kan ya, biar kita enak dengannya. Jadi mengharapkan pahala. Kata Allah, oke, baik. Sholat lu apa semua nih kasar kalau bahasa Betawi mengharapkan pahala kan? Oke. Sekarang dari bangun tidur sampai tidur kembali, sekejap mata bangun tidur. Itu udah nikmat dari gue, kata Allah. Dari aku, kata Allah. Bayar, sholat 1 rakaat. Bangun tidur tuh, kan sehari 4 jam. Bangun tidur melek. Alhamdulillah, masih bergerak. Ada orang bangun tidur lumpuh. Ada orang bangun tidur gak bisa jalan. Naudzubillah, semua naudzubillah. Oke. Bangun tidur melek. Alhamdulillah ya Allah. Sholat 1 rakaat. Buat aku, kata Allah. Balas jasa aku, kata Allah.
Nah, melek doang. Belum ngeliat cewek, melek. Ngeliat cewek begitu. Ngeliat duit lagi, melek. Udah berapa tuh? Sholat, balas. Akhirnya tuh kiai, ya, ngarepin pahala, bayar lu sama gue, kata Allah. Seandainya Allah bicara Betawi, kata Allah, bayar lu sama aku, kata. Karena engkau perhitungan kepada aku yang memberikan kamu kesehatan semua, yang menciptakan engkau. Bayar sekarang. Sekedip mata, sholat 1 rakaat. Sanggup kamu? Enggak sanggup ya Allah. Maafin ya Allah. Makanya masuk surga itu bukan karena kehebatan kamu. Sholatnya rajin, puasanya rajin, sedekahnya rajin, gak pernah buat maksiat. Tapi mengharapkan pahala. Berarti lu hitungan sama gue. Berarti kamu hitungan sama aku, kata Allah. Dan jangan kamu sekali-sekali, muridku yang kusayangi, melihat orang dari zohirnya saja. Dari zohirnya saja. Karena Allah tidak pandang zohirnya manusia. Oh, pakai baju koko, pakai peci. Ntar ketemu Nabi Allah Khidir, bingung. Ketemu Nabi Allah Khidir, kamu sangka pakai sorban, jenggot panjang, pakai baju putih, begitu. Sorban itu semua. Bukan itu yang ketemu Nabi Allah Khidir. Jangan abang buka sekarang. Kalau abang buka sekarang, ntar kamu nggak belajar. Ya. Kenapa Allah begitu? Karena Allah yang maha adil. Itu coba kipasnya diputer itu. Biar kena semua nih, masuk ke mulut nih. Ngap. Coba puter. Paling gede puterin. Itulah keadilan Allah. Kalau Allah melihat orang dari fisiknya, dari johirnya. Bagaimana para aulia Allah? Para aulia Allah ya, yang miskin. Padahal beliau aulia Allah. Ya. Pakaiannya cumpang-camping. Tapa miskin, tapa bisu, tapa gila. Padahal tapanya tapa tasawuf. Makanya jangan melihat orang nih dari zohir. Ini ganteng, cakep. Cakep banget, udah ganteng udah. Jangan. Tukang copet zaman tahun 80-90, tahu sekarang nih, abang belum pernah naik MRT ya. Kalau dulu naik Mayasari Bakti apa semua gitu. Kalau sekarang nggak tahu. Yang abang lihat di TV, copet sekarang nih lebih ganteng copet yang dulu. Copet yang dulu sama sekarang lebih ganteng. Copet yang dulu. Copet yang dulu pakai dasi. Bawa map. Padahal copet. Mapnya buat gini tuh gitu. Ini gitu tuh. Paham? Sekarang copet sekarang nih ya pakai tas di depan. Tasnya di depan nih, ranselnya taruh di depan. Tadi nyopet tuh. Tau nyopet tuh dia ngobel-ngobel, nggak tahu deh. Apa megang pantat atau apa. Naudzubillah. Ya. Gitu. Copet zaman dulu tahun 80-85, waktu abang masih naik bus, masih spiritual naik bus, ya beda dengan copet sekarang, copet modern. Nah, jadi jangan melihat orang itu hanya dari luarnya saja. Oh, luarnya cakep, ganteng, nggak tahu kang tipu. Ganteng, cakep, nggak taunya copet. Copet zaman dulu pakai map, pakai dasi. Gitu. Ntar kalau ada yang mau dicopet, abang liatin nih. Bang Jika abang liatin. Ini abang, itu kang copet. Ini abang, ini orang yang mau dicopet. Itu copet tuh, ya kan? Tadi ini abang nih, ini yang mau dicopet. Itu copet nih. Ini copetnya nih. Tangannya kan ke atas tuh gitu. Abang colek nih yang mau dicopet. Tak. Dia nengok ke abang kan.
Karena abang ganteng, dia lihat ke abang. Oh, dulu kan tahun dulu, tahun 85 masih ganteng. Gitu. Dia ngeliat. Gitu. Dia ngeliat kan ke abang senyum. Nah copetnya, ini copet nih, ya kan? Nggak jadi, gitu. Tapi pas copetnya ngeliat abang, mau pelototin. Gitu. Turun langsung. Nah itu zaman tahun 80, 85, 79 tuh masih bisnya Maya Sari Bakti. Maya Sari Bakti. Sama satu lagi ada, Maya Sari Bakti ada satu lagi tuh. Nah seperti itu. Ya, pepeut. Kalau bahasa Sunda teh, pepeut. Ya, PPD. Itu abang masih ngalamin. Jadi, saudaraku semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nih murid abang 100 lebih murid abang nih melihat YouTube ini biar bisa mengamalkan, meneruskan perjuangan seperti ini. Mau di Kalimantan, mau di Malaysia, Singapura, Brunei, jalankan seperti ini. Mau orang 5 orang kek, mau berapa kek. Dulu tahun 95 yang ngaji cuma 4 orang. Yang ngaji cuma 4 orang dulu. Terus tambah terus sampai jadi pemburuan tuh. Kalau abang kasih alamat di YouTube ini, jalan Duren 3 begini-gini, kumpul, rame nih. Cuman takut tempatnya nggak cukup, kesian. Gitu. Ya kan? Kalau abang kasih alamat, rame nih. Makanya abang nggak kasih alamat, kasih nomor telepon. Yang mau berobat, WhatsApp dulu. Masalahnya apa? Ini ntar kapan mau datang, kapan mau berobat, janjian dulu, begitu. Itu istilahnya. Ya. Jadi sebelum kita baca sholawat, rutinan ya setiap malam Jumat, sebelum COVID pun kita sudah rutinan malam Jumat dan abang sudah daftar ke Mabes Polri, ke Polsek, udah bahwa di sini ya kita rutinan untuk mendoakan Indonesia dan lain-lain semua. Ya, kita tidak menyimpang. Begitu. Ya alhamdulillah, insyaallah. Makanya dari itu kita akan mulai pembacaan sholawat. Jadi kita sama-sama membaca sholawat. Yang lagi sakit taruh airnya di depan nih kayak begini nih. Nih murid-murid abang taruh kamu di Ternate, di NTT, di Malaysia, Singapura, Brunei, Kalimantan, ya Arab Saudi, dimanapun buat seperti ini airnya ini. Karena air sholawat, air ayat Allah akan nyetrum, akan masuk semua. Indramayu, Cirebon, apa semua jalankan seperti ini. Karena ini yang abang jalanin bukan zaman pemburu hantu sebenarnya. Zaman tahun 94. Zaman 94 Majelis Talim dan Zikir Ar-Ridwan, perguruan silat lahir dan batin Ar-Ridwan. Gitu. Ya mudah-mudahan abang bisa nggak sama seperti ini. Karena yang abang ajarkan bukan mental-mentalin doang ilmu hikmahnya. Ya, kalau mental-mentalin doang, anak kecil juga bisa. Yang abang ajarkan ini sekarang nih, ya ngobrol ilmu bukan jual ayat. Ngobrol ilmu bukan jual ayat. Biar kamu bisa menjadi spiritual. Kalau abang mati, kamu bisa meneruskan. Melawan dukun-dukun santet, mengobati orang-orang yang kena santet. Begitu. Beda dengan dukun-dukun spiritual lain, paranormal lain, beda. Beda. Yang abang kasih kunci-kuncinya semua. Demi Allah abang kasih kuncinya semua. Jadi abang meninggal, abang tidak tanggung jawab di akhirat nanti. Tidak tanggung jawab di akhirat nanti. Gitu. Kenapa? Karena yang kita bawa mati 3. Ya kan? Sering abang bilang, mudah-mudahan kupingnya nggak budak. Ya. Hatinya masuk. Ya. 1 amal ibadah, beramal, sedekah, ibadah, sholat, dan lain-lain. Ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat buat siapa saja. Mau ilmu kudu, mau ilmu bikin kue, mau ilmu komputer, mau ilmu hikmah, silakan.
Itu yang disebut ilmu yang manfaat apabila diteruskan kepada murid-muridnya. Seperti pesantren, guru kita di pesantren mengeluarkan ilmu-ilmu ayat Allah, semua pelajaran semua mengalir kepada kita, mengalir lagi kepada ini. Itu yang disebut mengalir, ilmu yang manfaat. Anak yang soleh dan soleha, atau anak yatim yang soleh dan soleha. Nah itu, punya nggak kita tiga ini? Punya nggak kita tiga ini untuk tiket? Untuk tiket ke akhirat. Untuk tiket bekal kita mati. Ada nggak kita? Kalau belum ada, ya kita cari. Kita belajar. Kita amalkan. Kan begitu. Kalau kata malaikat, jangan lo enak sendiri lo. Udah dapat duit, udah dapat ini. Dapat ilmu. Makan sendiri, kembung sendiri lo ntar. Jangan. Tapi bagikan lagi kepada siapa yang benar-benar mau belajar. Siapa yang benar-benar mau mengamalkan ilmu-ilmu Allah. Untuk apa? Untuk umat. Untuk manusia. Untuk semua agama. Muslim dan non-muslim. Hatta. Walaupun. Hatta itu walaupun. Anjing datang kemari ke rumah ini. Kehausan. Anjing bisa ngomong, Bang Haji, saya aus, kelaparan, aus. Kita kasih minum. Kita kasih makan. Itu anjing. Padahal kan najis kan? Najis kan? Kasih. Terus pulang, makasih Bang Haji. Pulang. Ada satu riwayat cerita. Mundur. Ada satu riwayat di zaman Rasulullah SAW. Apabila kita menyebutkan nama Nabi, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Kenapa? Karena Allah berselawat kepada Nabi. Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi Rasulullah SAW. Suatu ketika seorang pelacur, kalau Indonesianya PSK. Ada lagi nggak? Apa? Cabe-cabean. Apa lagi? Di padang pasir. Dia kehausan. Dia carilah air. Terus dia minum. Dapat ketemu nih air. Dia minum. Nah, dia mau jalan nih, pakai sepatunya nih, diambillah tuh air. Buat nanti dia jalan jauh di padang pasir. Namanya di padang pasir. Bukan di Duren 3. Ke sono warung. Ke sono tukang rokok. Ke sono tukang air. Beda di padang pasir. Ya. Di sini ke Jagakarsa belum tentu. Di rumah Deden ada tukang air. Ya. Diambillah itu air. Di sepatunya. Sepatunya ini pelacur. Pelacur, jalan. Buat nanti dia. Subhanallah. Datang anjing. Datang anjing. Ya, dia kehausan. Gitu. Paham? Anjing itu kehausan. Ini pelacur. Apa gue kasih, apa kagak ya? Kalau gue kasih, ntar gue kehausan, gue mati. Kalau gue nggak kasih, kesian. Di dalam satu riwayat, makanya sama pelacur itu diberikanlah itu air yang di sepatunya. Oh, dengar nggak nih? Dengar nggak? Hah? Dengar? Nggak dengar? Abang Sambit nih pakai ini nih. Sambit pakai apa? Mau teko ini? Mau pakai mana? Hah? Dengar ya? Dikasihlah minum itu air ke anjing itu. Nah, anjing itu nggak jadi mati, senang. Apa? Nggak ada hausnya lagi. Nah, setelah anjing itu segar, pelacur ini berjalan. Kan tadi airnya tadi udah dikasih ke anjing. Pelacur itu jalan sehingga kehausan sampai wafat, sampai meninggal, sampai mati pelacur itu. Nah, pelacur itu oleh Allah Subhanahu wa taala
dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan. Pelacur kasih makan anjing. Masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena apa? Karena keikhlasan dia. Dia berani berkorban untuk anjing. Anjing ini siapa? Najis gak? Najis gak? Kamu najis gak? Hah? Hah? Kamu najis gak? Hah? Enggak. Kali kalau najis ini anjing juga namanya. Jangan orang baru biar tahu gitu. Dipres dulu. Biar tahu biar kuat. Anjing itu najis. Tapi najis apanya? Air liurnya, ludahnya. Kalau bulunya tuh nggak najis, bulunya. Jangan kena basah. Kenapa ini pelacur masuk surganya Allah Subhanahu wa taala gara-gara minumin anjing? Anjing kan najis. Kenapa? Perempuan pelacur itu nggak ngerti. Ada rambut abang panjang nih nempel. Tadi dulu ya. Jadi pelacur itu, ini sambil ketawa sambil senyum, abang berat nih capek sebenarnya ngomong ini. Astagfirullahaladzim ya. Karena kewajiban setiap malam Jumat istiqomah. Kenapa pelacur itu sampai masuk surganya Allah Subhanahu wa taala gara-gara ngasih minum anjing. Gitu kan. Anjing sih. Kenapa? Karena anjing itu ciptaan siapa? Pintar jawabnya. Makhluk siapapun yang diciptakan oleh Allah, siapa yang paling sempurna? Manusia. Ya, jawabnya telat. Manusia. Ya, Andika, siapa? Manusia. Jadi kalau anjing sama manusia lebih sempurna mana derajatnya di mata Allah? Oh iya manusia. Berarti kamu bukan anjing. Cakep, tuh cakep. Harus belajar, harus begitu. Nah, karena memberikan anjing itu minum, padahal najis, padahal apa? Tapi karena dia ikhlas ridho karena Allah, bahwa dia pikir anjing ini ciptaan Allah. Aku ciptaan Allah. Semua ciptaan Allah. Walaupun aku yang lebih sempurna dibanding makhluk lain. Manusia, setan atau jin, tumbuh-tumbuhan, binatang, malaikat, aku lebih sempurna dibanding makhluk lain. Tapi aku tidak ada yang sempurna di mata Allah dan Rasulullah SAW. Disitulah Allah angkat derajatnya. Besok-besok Deden jangan bawa anjing ke rumah. Anjing kelaparan dibawa, ayo kausan. Jangan. Yang ada bang potong tes. Jangan. Bang anjing kausan. Kamu aja kasih minum. Ngapain bawa ke rumah abang. Gitu. Ya kan? Arman lagi bawa anjing dari kayu manis bang. Anjing kausan bang. Jangan. Kasih. Nah, disitulah satu riwayat. Ya, ini sedikit. Abang memberikan pengumuman, bukan ceramah. Kalau ceramah berarti abang lebih hebat. Ya, kalau ceramah tidak, pengumuman. Jadi pengumuman bahwa apa yang abang ketahui, apa yang abang pelajari, apa salahnya abang memberikan pengumuman kepada saudaraku semua. Kalau nasihat, kalau ceramah, abang bukan penceramah. Dulu penceramah pernah setahun. Ya, cuman sekarang nggak penceramah lagi. Dulu di Radio Safari pengobatan dan dakwah, abang dakwah. Sekarang bukan dakwah, tapi pengumuman. Kalau pengumuman boleh dengar, boleh enggak, doang. Ya, didengar alhamdulillah, nggak didengar kebangetan, gitu. Gitu doang. Mari, jam berapa sekarang? Hah? 11 12. Ya, ya kita mari
kita baca, kita lanjutkan pembacaan sholawat ya. Dari sedikit kalau dalam ilmu perfilman ya, itu namanya improvisasi. Jadi ada improvisasi ya. Ada improvisasi di luar skenario gitu. Ya Bang Erwin ya, di luar skenario ada improvisasi. Biar ada bagusnya, ada ininya. Jadi tadi abang pengumuman itu improvisasi. Didengar syukur, alhamdulillah, nggak dengar ya kebangetan. Berapa yang nonton? Ntar makan permen dulu nih. Nah, biar baca sholawatnya enakan, biar cakepan suaranya gitu kan. Apa? Oh, yang nonton 3 juta, alhamdulillah. Jadi kita bakar buur ini karena sunnah Nabi. Nabi senang dengan wangi-wangian. Ada hadisnya gitu. Ya. Jadi kita sholat pakai minyak wangi. Ya, itu ada hadisnya. Ya. Malaikat senang, Rasulullah juga senang pakai wangi-wangian, minyak wangi, bakar bur. Zaman dulu nggak ada bur kayak begini, kagak ada. Makanya bur kayu gahru, kayu apa dibakar tuh di Arab tuh. Bakar. Orang yang nikahan bakar pakai kayu gitu, buat pengantin baru di bawah kasur, di ini, wah wangi deh pokoknya gitu. Nah sekarang abang bakar bur ini karena sunnah Nabi, ya bukan manggil jin, bukan manggil setan, bukan. Gitu, jadi jangan salah paham. Gitu, yang nggak tahu nanti nanya. Ya, jadi bakar bur ini untuk sunnah Nabi. Pertama kita niat karena Allah, karena Rasulullah SAW. Niat ibadah, berarti ini sunnah Nabi kita jalankan. Nah, jadi ini apa sunnah Nabi ya kan untuk membakar buhur, ini kan. Kalau yang nggak bakar buhur terserah. Pertama niatnya niat ibadah karena Allah, sunnah Nabi Rasulullah SAW. Kedua agar ini yang datang di sini nih ntar ada ketek yang bau nih, kita gini nih ketek. Biar keteknya jadi wangi. Tuh kata guru ngaji abang, Mualim Muhammad Yunus Bukit Duri, Bisir Fatihah. Jadi guru abang Mualim Muhammad Yunus bin Haji Muhammad di Bukit Duri. Beliau juga mengajarkan kepada para habaib dulu di Habib Hud Al-Atos, Bonanas, dan di Habib Bagir Al-Atos. Dulu mengajar beliau. Mengajarkan ulama biasa mengajarkan para habaib. Ya. Seperti biasa, sebelum kita membaca sholawat, kita bertawasul sedikit kepada para aulia yang menyusun kitab ini dan juga kepada para aulia lainnya. Ya. Mudah-mudahan suaranya bagus ya. Gitu. Karena suara abang mantan preman suaranya menggema. Oh. Jadi kayak orang ini, kayak orang Medan. Oh gitu. Jadi karena mantan preman gitu. Kalau anak abang yang sadar Quran suaranya bagus gitu. Qiraat Quran kalau abang karena mantan preman bekas di pinggir jalan suaranya jadi agak ngebas. Ada pasien yang ngomong gitu kan, konsultasi Bang Haji, kok Bang Haji marah suaranya kok serem gitu kan, serem. Emang abang setan serem gitu kan. Memang suaranya begini ngebas gitu. Tak kenal maka tak sayang. Makanya kita kepada Allah pun begitu. Tak kenal diri kita, maka kita tak kenal Allah. Tak kenal Allah, maka Allah tak sayang. Nah, makanya kita mengkaji diri kita. Tak kenal Bang Haji Ridwan, maka Bang Haji Ridwan gak sayang. Gitu. Dan makanya tidak, ya, jangan dilanjutkan lagi, tidak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu.
ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad SAW bi afiafi qabul wa jabah ridha ya Allah bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah Husain Al-Habib Husin bin Abu Bakar Al-Israr Batang. Al-Fatihah Nabi Allah Hidir Nabi Sulaiman Abdul Qadir Al-Jalani. Al-Fatihah Habib Abu Bakar bin Abdullah Idrus. Al-Fatihah Habib Salim bin Ahmad bin Yindan. Al-Fatihah Habib Husin bin Abu. Al-Fatihah Umar bin Hota Atos. Al-Fatihah Habib Kuncung. Al-Fatihah Habib Abdullah bin Muhammad Latos Bekasi. Al-Fatihah Habib Abdullah bin Musin Atos Keramat Empang Bogor. Al-Fatihah Haji Muhammad Yunus bin Haji Muhammad. Al-Fatihah Haji Abdul Fattah. Al-Fatihah Pengalaman Jakarta. Al-Fatihah Habib Husin. Al-Fatihah Sultan Somdin di Banten. Al-Fatihah sama Subti Banten. Al-Fatihah sama Kadua Banten. Al-Fatihah Al-Fatihah Ibunda Hajan. Al-Fatihah. Kita kirimkan suratul Fatihah untuk keluarga kita yang sudah wafat dan guru-guru kita. Al-Fatihah Haji Amin. Al-Fatihah Haji Farid bin Mutasir. Al-Fatihah ini bin Suradi Al-Fatihah al-muslimina wal muslimat wal mu'minina wal minat bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Maulana ya Maulana ya Sami du'ana birahmatika ya Rabbi la taqta rojana. Maulana ya Maulana ya Sami du'ana birahmatika ya Rabbi la taqta rojana. Maulana ya Maulana Sami du'ana bihormati Muhammadin malikna munana. Maulana ya Maulana Ya Sami du'ana birahmatika ya Rabbi la taqta rojana. Inna in ahtana ahad bundahana la yaksib durana ghairuka ya Maulana. Maulana ya Ya Maulana ya Sami du'ana birahmatika ya Rabbi la taqta rojana. في رسواك مولانا أسهرنا الأسفانا فامنن يا مولانا بفضلك لا تنسانا. مولانا Ya Maulana ya Sami du'ana birahmatika ya Rabbi la taqta rojana.
إلهي ومهمنا ودمر من آذانا جد فضلا وإحسانا لأقصانا وأدنانا مولانا رب اسمع سقوانا وعجب ربي دعانا من الواس لمرآنا ولا تعيب مشعوانا مولانا يا سامي دعانا يا الله مولانا يا مولانا يا سميع دعانا بحرمة سيدنا تقبل دعانا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا بحرمة سيدنا تقبل دعانا مولانا يا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بشر الفاتحة. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Azimu, Ya Rabbal Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, Ya Rabb, mohon berkah-Mu, Ya Allah, rahmat dan taufik hidayah-Mu, syafaat dan mujizatnya para nabi, karamahnya para wali, Ya Allah. Ya Allah, berikan keberkahan salat ala nabi, Ya Allah, dari asmaul husna, Ya Allah, dia berkahan di puasa kami, sujud kami, ruku kami, Ya Allah. Ya Allah, kabulkan, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rabb, ampunkanlah dosa-dosa kami, Ya Allah, yang disengaja maupun tidak disengaja, Ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa guru-guru kami, Ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa guru kami, Ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa keluarga kami, Ya Allah, anak-anak kami, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rabb, jadikanlah kami orang-orang yang selalu bersyukur kepadamu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rabb, kuatkanlah iman Islam kami, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rabb, jauhkanlah kami, Ya Allah, saudara kami, Ya Allah, muslimin muslimat, Ya Allah, daripada bala dan musibah, Ya Allah. Ya Allah, hancurkanlah COVID-19 di muka bumi ini, di Indonesia ini, Ya Allah. Ya Allah, saudara kami, Ya Allah, yang sedang sakit, Ya Allah, Kau sembuhkan, Ya Allah. Ya Allah, sembuhkanlah, Ya Allah, dengan berkat salawat, Ya Allah. Ibu, sembuhkan, Ya Allah. Ar-Rafi, Singapura, Ya Allah. Ya Allah, sembuhkan, Ya Allah. Ya Allah, kabulkan hajatnya pasien-pasien kami, Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, matikanlah kami dalam husnul khatimah, Ya Allah. Husnul khatimah, Ya Allah. Husnul khatimah, Ya Allah. Ya Allah, biha, Ya Allah, biha, Ya Allah, bisalat. Ya Allah, biha. La ilaha anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha anta subhanaka. La ilaha anta. La ilaha anta subhanaka. Dhalimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mallah wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah. Hasbunallah.
Hasbunallah. Hasbunallah. Ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, gabulkanlah segala hajat kami ya Allah. Gabulkanlah dengan berkahnya salawat ya Allah. Pasien-pasien kami ya Allah, saudara kami yang sedang sakit ya Allah, Engkau angkat penyakitnya ya Allah. Muslimin muslimat kami yang sedang sakit, Engkau angkat penyakitnya ya Allah. Ya Allah, non muslim maupun non muslim yang sedang sakit, Engkau angkat penyakitnya ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari adu domba ya Allah. Ya Allah, semoga NKRI ini ya Allah damai tentram ya Allah. Ya Allah, kuatkanlah semua iman Islam kami ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami ya saudara kami ya Allah dari musibah ya, dari bala dan musibah ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah ya Allah kami ya Allah orang yang selalu bersyukur kepadamu ya Allah. Ya Rabb, gabulkanlah ya Allah. Ya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bil qud wa tanfarjul kurab wa tuqda bil hawaid wa naragu wa husnul awati wa astaqal bil ghamam wa yazil karimi wa sabi fi kulli masin yada di kulli malibina. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sir asrar wa tilagil ahyar miftah babil yasar sayyidina Muhammadin mukhtar wa alil adhar wa asbil ahyar adadani amin. Allah, cahayakan kami ya Allah dunia dan akhirat ya. Allahumma shalli ala Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdana wa sifaiha wa nuril absar wa diyaha wa qutil arwahi wa hidayah wa wasabbi wa barik wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani ya Allah wa sifaiha wa nuril absar wa diyaha wa qutil arwahi wa hidayah wa wasabbi wa barik wa sallim. Allahumma inna qala fi surati islamina min al-masriq ila maghribi lizati wa qatwi wa qawati yajib li mikal sawfil ajra'il wa ma ismana zinan wa insan wa musliman tasman jalal bi sultan jilmati wan nur rabbana taqabbal islamina inna salam rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi ya Allah. Allahumma barik lana fi ya Allah. Allahumma barik lana fi ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar wa sallallahu Muhammadin nabil ummi wa ala washabihi wa barik salam silil Fatiha. Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita telah membaca selawat, tahlil, tahmid, doa, zikir dan lain-lain semua kita borong, di malam Natal ini. Ya. Di malam Natal orang yang beragama Kristen berdoa kepada Tuhannya. Kita di malam Natal kebetulan. Kalau bahasa Betawi kebenaran, kalau bahasa ini kebetulan. Ya, di malam Jumat ini, di malam Natal, kebetulan sekali kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nanti malam tahun baru itu di malam Jumat juga, yang mana Majelis Talim dan Zikir Ridwan ini, Forum Pemburu Alam Indonesia, Perguruan Silat Lahir dan Batin sebelum COVID sudah melaksanakan zikir, melaksanakan tawasul, melaksanakan sholawat, dan lain-lain. Sampai sekarang, sebelum COVID. Tapi alhamdulillah, di sini semua, saya tes COVID semua nih. Gitu, tes COVID semua. Ya, alhamdulillah, kita bekerja sama dengan Mabes Polri, dan polisi, dan lain-lain, TNI, dan lain-lain. Karena di dalam Forum Pemburu Alam Indonesia, Majelis Talim dan Zikir Ridwan, ada polisinya, ada TNI-nya, dan lain-lain. Ya alhamdulillah, kita dikasih tahu begini, kita ikutin. Ya. Karena di dalam satu negara, kita harus mengikuti salah satu pemimpin. Di dalam Majelis Talim, di dalam ini kita mengikuti guru-guru kita. Dan alhamdulillah subhanallah, ya,
Sampai saat ini kita masih mendoakan. Kita masih berzikir kepada Allah untuk Indonesia ini. Dan untuk saudara kita, muslimin muslimat yang sedang sakit maupun apa, kita terus doakan. Ya, mau nih? Oh, ya. Jadi kita tetap jalankan. Alhamdulillah, subhanallah. Jadi seperti itu ya. Jadi jam berapa ya? Tadi mulai jam 10, sekarang setengah 12 baru jam setengah. Masih ada waktu setengah jam untuk tanya jawab. Sekalian yang mau tanya jawab, silakan. Dari mana yang hadir? Abang pengen murid-murid abang yang belajar privat VIP, biar mendengar, biar melihat, biar bisa ngikutin nih nanti. Ya, ada di negara Brunei, Singapura, Malaysia, di Papua, di Kalimantan, ya ikutin nih. Bikin majelis seperti ini. Bikin. Kita lapor lapor RT, RW, kelurahan, polisi, semua kita lapor. Gitu. Di sini Majelis Taklim dan Zikir lapor Mabes Polri, lapor Polda, lapor BNN, lapor Kesbangpol dan lain-lain semua. Gitu. Jangan dikira kita nanti sangkanya kamu abal-abal gitu. Ya. Ada yang bertanya dari mana aja? Ya, dari Akbar Nuriski, Bang Haji tolong bantu Kang Ujang Bustomi lawan 30 Yusuf Santet. Sekarang. Iya. Mari. Ya. Saya kemarin WhatsApp Ustadz Ujang, saya Instagram. Kalau Instagram apa ya? Kalau inbox. DM Ustadz Ujang, saya telepon, saya WhatsApp belum dibalas. Mungkin beliau sedang sibuk atau ganti nomor, saya nggak tahu. Ya, sekarang juga kita doakan untuk Ustadz Ujang Bustomi atau Kang Ujang Bustomi agar dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala untuk menumpas dukun-dukun santet. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita doakan Ustadz Ujang itu biar keluar melawan dukun-dukun santet. Biarpun Ustadz Ujang tidak mengajak kita, tapi kita ngedoain gitu. Sesama muslim kita harus ngedoain gitu. Walaupun tidak mengajak kita gitu. Nah, karena abang juga sibuk mengajar orang-orang menjadi spiritual satu. Kedua, abang juga sibuk mengobati orang-orang yang kena santet, keguna-guna. Nah, kalau terus-terusan abang ke sana, ke Cirebon, bantuin Ustadz Ujang, bagaimana yang belajar? Bagaimana yang kena guna-guna yang datang kemari untuk berobat? Karena, ya, ini bukan mau cari sombong, mau cari apa, enggak. Bukan, demi Allah bukan. Orang yang mengobati orang kena santet dan menyerang atau menghancurkan dukun santet, ya, ada dua. Yang lebih berat mengobati orang yang kena santet. Kenapa harus sembuh? Jangan duit orang diambil terus bayinya kagak, penyakitnya masih aja. Tapi katanya kena santet, kena teluh. Tapi nggak baik-baik, duitnya diambil sampai habis mobil apa, itu jangan seperti itu. Jadi dua, mengobati orang yang kena santet harus sembuh. Jangan kamu ambil uangnya, jangan kamu habisin uangnya, tapi kagak baik. Tapi kamu ngomong kena santet, jangan. Abang tidak mengajarkan kepada murid abang seperti itu. Kalau dia bilang kena santet, minum dulu ini air. Bukan abang sombong, enggak, demi Allah enggak. Buktikan kalau memang kata dukun-dukun, kata spiritual lain kena santet, buktikan minum air ini dulu. Muntah gak? Pingsan gak? Keluar darah gak? Apa semua? Itu baru air. Belum ruqyah. Belum dimandiin lagi. Harus begitu. Jangan bisa ngomong kena santet, tapi gak bisa ngobatin. Duit orang, duit pasien dihabisin. Jangan seperti itu. Kalau orang kaya masih mending, orang susah, orang miskin gimana? Baik kagak duitnya udah habis. Nah, itu dulu.
Satu, berat ini. Mengobati orang yang kena santet. Nggak gampang. Tarung kita dengan dukunnya juga, demi Allah, tarung. Kalau tidak senang kita ikut campur untuk mengobati. Satu itu. Dan ini harus sembuh. Masa ayat Allah kalah sama setan? Ya. Masa ayat Allah kalah sama ayat setan? Kalau spiritualnya benar-benar ngobatinnya. Kedua, melawan dukun santet, ngancurin dukun santet. Ya dukunnya aja yang hancur udah. Ya kan? Yang sakitnya belum tentu baik. Ntar datang ke sono berobat, dari sono belum baik, Bang Haji, dari sono belum baik, Bang Haji, dari sono belum baik. Kita kena getahnya. Duitnya mau udah habis sama spiritual lain. Kita mah dapat ampasnya. Orang yang makan nangkanya kita kena getahnya. Nggak apa-apa, ikhlas nggak masalah. Banyak orang yang sudah diobatin kena dukun, kena santet, diobatin oleh spiritual untuk mengobati santet. Banyak yang ke rumah. Banyak. Demi Allah. Belum baik. Terus Bu, bayar gak Bu? Bayar gak Pak? Bayar sekian juta. Sampai habis mobil 2. Habis ini itu nano. Oh gitu Bu. Ya udah. Kita obatin. Berarti ini udah tinggal ampasnya doang. Saya ikhlas, Dok, dunia akhirat saya obatin. Ayo kita obat. Minum air, minum. Muntah, ini semua, apa semua. Jadi abang, ini mudah-mudahan murid-murid abang yang belajar VIP mendengar apa kata-kata abang. Oh ini, sono ini, abang senang sampai kemari. Nyesek nah. Jadi, ya mudah-mudahan melihat dan mendengar. Kamu obatin, yang kena guna-guna benar-benar. Dan jangan sekali-sekali kamu bicara, kamu ibu bapak kena guna-guna. Jangan dulu, sebelum ada bukti. Paham ya? Ini abang bicara kepada murid abang yang belajar VIP. Ya, jangan sekali-sekali. Mesti ada bukti. Begitu. Karena bukti guna-guna itu tidak bisa dibuktikan di dalam undang-undang Indonesia. Walaupun sudah dibuat. Tapi tidak bisa diresmikan. Tidak bisa dijadikan. Karena tidak ada bukti. Jadi Om berharap kamu, saudaraku semua, bisa menjadi spiritual untuk keluargamu. Ya, keluargamu, orang lain, nusa, bangsa, dan agama. Jalankan. Jadi yang mau belajar benar-benar sama abang, belajar silakan. Nanti daftar 082894 Nanti abang kasih pinnya. Ya. Jadi kunci-kuncinya abang kasih tahu semuanya untuk melawan dukun santet atau mengobati orang yang kena santet. Bagaimana? Gitu. Jadi nggak ngomong bohong, demi Allah, nggak ngomong bohong. Kunci-kuncinya abang kasih. Ini malam Jumat nih abang bersumpah. Sebenarnya nggak boleh sumpah, tapi nggak apa-apa biar kamu tahu. Ya. Jadi jangan main-main gitu loh. Nyawa taruhan kita untuk mengobati orang yang kena guna-guna. Dan tekanan batin. Kalau dia nggak baik, kita perasaan tekanan batin. Padahal sakitnya itu udah lama tuh. Kena guna-gunanya. Padahal kena guna-guna. Tapi kadang berobat kepada spiritual yang nggak bener spiritual yang cuma duitin doang, bayinya kagak, makanya penyakitnya jadi medis, jadi berat, jadi medis. Karena guna-guna itu, teluh itu, sihir itu yang abang pelajari. Ya demi Allah abang belajar, santet, teluh. Ya. Jadi bisa merusak ke fisik, ke rumah tangga, atau ke jodoh, ke usaha, atau ke rezeki. Itu 3. Itu namanya santet teluh. Guna-guna. Paham ya? Kalau pelet beda, itu ilmu pelet. Ilmu pelet biar senang, biar pengasihan apa gitu. Bukan menyakiti. Yang disebut ilmu teluh santet itu menyakiti. Titik. Nyakit separuh mati kek, apa langsung mati. Ya.
bendera setengah tiang atau bendera kuning langsung. Begitu. Oke, tanya. Ada siapa aja yang hadir? Dari Bojongkenyot hadir nggak? Coba Bojongkenyot, terus itu sebutin yang hadir. Singapura hadir. Oh iya, Taufik, alhamdulillah, Singapura. Semoga menjadi spiritual sejati. Obatin orang-orang Singapura yang kena teluh semua. Tapi taruhannya nyawa, jangan takut mati. Ada yang belajar sama abang, bang. Saya kalau ngobatin orang, ntar ini udah belajar sama abang. Terus kalau saya ngobatin nih, terus kebalik kepada saya bang, ntar saya mati bang. Ya, aduh capek dah. Udah dibilang, jangan takut mati. Makanya tanamkan di hati kita. Ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb. Hamba tidak akan mati dengan teluh dan santet. Kecuali dengan ridhomu ya Allah. Matinya hamba. Tanamkan itu. Dengan kebesaran ayat Allah. Dengan kehebatan ayat Allah. Makanya tanamkan itu. Tadi surah Al-Isra itu di Al-Quran. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Itu tanamkan. Gitu. Mau jadi spiritual buat pribadi silakan, tapi jangan takut mati. Mati mah kapan aja. Sekarang ini bisa mati nih. Wah, kapal jatuh, bublak. Ya kan? Kamu mati duluan apa abang belakangan? Abang belakangan apa kamu duluan? Ya kan bisa begitu pas pesawat jatuh, bublak, buah. Gitu. Ya kan? Benar nggak? Ya, Ustaz. Mati di mana? Tapi tanamkan di sini, di hati kita. Baik. Bang Haji, saya mau minta tolong. Dika mana dikanya? Orang tua saya sudah 1 bulan ini selalu merasa nggak enak badan. Apakah ada sesuatu non medis atau hanya medis? Bagaimana penyakitnya? 1 bulan nggak enak badan. Jadi gini, untuk mengetahui medis dan non medis gampang. 1 bulan tidak enak badan. Kalau ke rumah sakit takut ini, takut ini, takut ini. Gampang obatnya. Ya, nggak enak badan. Ya, ini promosi nih, ini Panadol hijau nih. Beli Panadol hijau sama antibiotik 5 mg. Kalau ibu kamu ada jantung, kasih aja 250 mg jantungnya. Obatnya. Jadi Panadol hijau sama antibiotik 250 mg kasih minum. Sehari 3 kali. Ini Panadol hijau mesti bayar abang nih. Iklan Panadol hijau sama antibiotik nih. Gitu ya. Jadi itu dulu. Lalu sehari 3 kali. Kalau habis tuh antibiotiknya. Selembar itu harus habis antibiotiknya. Ada 10 butir kan? Harus habis. Tuh. Paham ya? Kalau masih begitu berarti ada gejala tipes. Nah, gejala tipes obatnya beda lagi. Kalau secara adat, setiap mau masuk maghrib meriang. Mau anak kecil kek, mau orang tua. Obatnya cuman kelapa hijau, kuning telur dibuka, masukin ke aduk. Sama madu 2 sendok, aduk. Itu minumkan, sedot. Sehari 2 kali. Itu berarti gejala tipes. Kalau obatnya namanya chloramphenicol. Obat untuk gejala tipes. Atau obat kapsul cacing. Tuh. Jadi abang mau berobatnya pakai syariat ilmu ayat Allah bisa. Nggak pakai obat dokter, ayo. Abang tinggal telepon dokter murid abang. Murid abang dokter sekarang di rumah sakit Pluit. Belum yang lainnya ada. Gitu ya. Tuh, makanya biar yang murah tapi baik. Kita obatin guna-gunanya, teluhnya kita obatin tak. Gitu kan. Karena udah kelamaan. Larinya ke medis. Kita kasih obat medisnya, tes. Kita kasih duit, baik langsung. Itu ya. Ayo lagi. Assalamualaikum Bang Haji. Jam 12 ini. Manfaatnya ilmu ahli rumah itu apa aja? Ya Allah, ya Karim. Ya, berarti ini orang baru yang memang nama siapa? Baru melihat YouTube ya. Jadi gini, manfaat
ilmu hikmah itu yang abang ajarin bukan buat mentalin orang doang. Bukan. Abang nggak mau begitu. Itu mainan anak kecil. Tahun 80-85 abang ngajar hikmah, ngajar silat, ngajar tenaga dalam, tak, matain besi, kayak merpati putih, dan baru hikmah. Buat mentalin. Buat mentalin. Yang sekarang abang ajarkan ilmu hikmah itu, agar orang bisa mengobati orang kena santet, teluh, guna-guna, bisa mengisi benda, bisa nyabut benda, bisa nyabut ilmu guna-guna, ilmu orang bisa, dan lain-lain. Itu. Nanti di WhatsApp aja. Ya, nanti dikirimin nomor abang. Jadi, kalau yang belajar sama abang, cuma buat mental-mentalin doang, nggak usah belajar sama abang. Nggak usah. Abang mau menjadikan ratusan ribuan spiritual sebelum abang mati. Sebelum abang mati. Paranormal, spiritual, supranatural abang mau jadikan ratusan ribuan kalau perlu. Untuk melawan, untuk mengobati orang-orang yang kena santet. Abang masih zikir. Berarti abang masih ingat Allah. Bukan ingat janda. Bukan ingat cewek. Bukan. Kalau masih zikir berarti masih ingat Allah. Tuh ya. Itu yang abang mau hidupkan. Makanya alhamdulillah ada 100 lebih yang belajar sama abang dari Malaysia, Brunei, Singapura, Taiwan belum. Arab Saudi, Indonesia hampir semua. Biar jadi bagaimana. Nanti abang mati biar mengalir terus pahalanya ke dalam kubur abang. Itu maksud abang. Kalau cuma mau belajar ini dan dengan mahar yang murah. Kalau dulu masih zaman abang pemburuan tuh belajar pengobatan, belajar begini bisa 7 juta, 5 juta, sekarang enggak. Abang ngobrol ilmu, tapi tidak abang jual ayat. Ingat tuh kata-kata abang. Abang ngobrol ilmu, tapi abang tidak jual ayat. Ingat ya. Gitu. Makanya harus menghormati kedua orang tua dan menghormati guru. Biar berkah selamat dunia dan akhirat. Karena guru mengajarkan kebaikan. Kalau yang jelek jangan diambil. Yang bagus diambil. Baik. Dari Indirwan Mustiati, Bang Haji boleh nggak zikir la ilaha illallah tidak pakai target semampunya? Jadi gini. Zikir la ilaha illallah. Dan zikir Allah. Dan zikir hu Allah. Di dalam ilmu tasawuf. Tidak boleh ada batas. Paham ya? Yang abang ajarkan kepada kamu itu ilmu syariat. Ilmu syariat silakan aja ada batas 1000, 2000, 3000, 100, 7 kali, 11 kali silakan itu namanya ilmu syariat. Tetapi di dalam ilmu thariqah, di dalam ilmu tasawuf itu tidak boleh ada batas. Kenapa? Karena Allah memberikan nikmat kepada kita tiada batas dari bangun tidur sampai tidur kembali. Allah memberikan nikmat kepada kita tiada batas. Ini rambut. Bangun tidur. Allah memberikan nikmat kepada kita. Kamu hitung rambut kamu. Ada yang bisa hitung rambut. Profesor mana, dokter mana? Abang siap cium tangan, cium pantat atau masuk penjara kalau ada yang bisa hitung rambut. Itu baru sebagian nikmat Allah. Belum pasir di lautan. Pasir di lautannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu hitung pasir. Profesor mana, dokter mana, negara mana yang bisa hitung pasir sampai sekarang? Selama 36 tahun abang. Jadi spiritual, coba pengen tahu, hitung pasir. Nah, itu belum seberapa nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita dari kita tidur sampai tidur kembali. Belum ada seberapa. Subhanallah. Maha suci Allah. Jadi, kalau kamu indirwan, kamu zikir tanpa batas, tiada batas, bagus. Berarti tingkatannya ada tingkatan syariat, tarekat, hakikat, marifatullah. Begitu. Bagus. Silakan. Ada zikir orang awam, ada zikir orang khusus, ada zikir dan puasa orang awam. Perhatikan ya. Ada zikir orang khusus dan ada zikir orang awam, ada orang zikir dan puasa orang awam. Abang kalau ngomong mesti merem baru ingat.
zikir dan puasa orang awam. Satu. Ada zikir dan puasa orang khusus. Dua. Tiga. Ada orang zikir dan puasa orang yang khusus bil khusus. Paham ya? Khusus bil khusus tingkatan di khusus. Tingkatan para nabi. Tingkatan khusus para wali. Tingkatan awam orang biasa yang puasanya hanya dapat lapar dan haus doang. Zikir dapat lapar, zikir nol pahalanya. Jangan kita seperti itu. Bodoh kita, mending tidur, mending makan. Ngapain kita zikir? Padahal begitu. Ya kan? Nah itu, disitulah tingkatan zikir dan puasa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah SAW. Gak bisa main-main jadinya. Kita puasa, oh gua lagi puasa ilmu hikmah. Oh, udah puasa nggak? Buka handphone, dek. Cewek, apa kabar sayang? Mana? Tak malam kita ketemu ya, habis aku puasa, habis aku buka puasa. Rusak puasanya. Satu lagi puasa. Wah, lu jangan begitu lu. Setan lu, kurang aja lu. Ntar ketemu gua berantem gua begini ya. Rusak puasanya. Kegoda sama WhatsApp, sama SMS. Makanya kalau lagi puasa tutup dulu handphonenya. Puasa itu jaga mulut, jaga mata, jaga kuping, jaga tangan, jaga telinga. Ini aja udah rusak puasa. Digoda sama setan, biarin. Setan kan paling benci sama orang yang puasa, orang yang zikir, orang yang sholat. Orang yang hadir majlis taklim begini, paling benci. Kaki ini kasih paku, biar nggak betah. Matanya ditiupin, kayak Andika ditiupin sama setan, matanya biar ngantuk gitu. Ya kan? Itu. Ke belakang cuci muka seger lagi ntar. Baca sholawat. Kalau udah gini. Giliran di diskotik ya kan. Giliran di mall-mall ngeliat, melotot begini ya kan. Oh, Pasar Jatinegara gitu kan melotot begini kan. Cuci muka, baca sholawat, ya Allah. Biar setannya kabur gitu. Ya apalagi cepat Bang, jam 12. Jam 12 pas. Hah? Allah, astagfirullah. Hah? Kamu ngomong jangan cepet-cepet. Oh yang kaos, yang tangan pendek 125, yang tangan panjang 150. Tapi PO, pre-order ya. Kirim uang dulu baru abang buatin semua gitu ya. Jadi abang batas cuman 75 atau 100. Lebih dari 100 abang udah capek nggak mau bikinin. Karena ini murid-murid aja nih minta bikinin kaos gitu. Karena murid-murid aja sebenarnya udah capek nggak mau gitu loh. Tuh ya coba yang udah daftar, yang udah apa, jangan ngomong doang. Udah kirimin duit sama abang gitu. Itu aja. Kalau ntar nggak jadi kaosnya abang balikin duitnya. Masa duit 125, 150 ribu cuman abang mau dapat dosa, malu-maluin aja kan gitu. Ya kan? Itu aja ya, insyaallah. Cuman ya lambangnya begitu. Nanti pakai gak? Pakai. Ini lambangnya kayak begini nih, bukan? Lambangnya. Ya. Buka aja semua udah. Bajunya. Nih jadi modelnya kayak begini. Jadi abang nggak mau rubah. Gitu, karena kita ada minta sedikit dengan BNN dan Polri. Karena kita ada Mabes Polri, ya. Nah ini. Tuh, seperti ini modelnya, belakangnya pun sama. Ya. Oh. Ya ini mau kasih ini lihatnya. Nah, ini karena perutnya kurus. Jadi ya ini udah jangan bergerak, Bib, gini aja. Nah, ini lambang begini, ini nggak berubah. Gitu. Ya, insyaallah itu bisa WhatsApp abang. Jadi yang udah kirim uang baru abang catat, gitu aja. Lagi. Dari mana aja yang hadir? Yang hadir siang coba yang hadir. Bang Haji, tolong dong kasih tahu alamat ya Bang Haji, karena sudah saya WA Bang Haji. Tunggu konfirmasi alamat ya Bang Haji. Tadi Bang. Ya, jadi abang memang ya seperti ustadz lain yang langsung memberikan alamat. Ya, abang
nomor telepon. Kenapa? Kenapa? Karena rumah abang majelis talim ini kecil. Kalau abang kasih alamat, tidak nomor telepon, itu bisa seperti pemburu hantu dulu. Ini penuh nih, ngantri semua. Itu lampu, matiin. Oh, bayar listrik mahal. Masih lagi naik bayar listrik, jadi matiin. Kamu nyumbangnya kagak lagi. Nah, itu murid abang, nih, lampu, listrik kan lagi bayar mahal nih. Murid kagak nyumbang buat majelis talim kan gitu. Biar dimatiin gitu maksudnya. Jadi begini, itu sekilas info. Atau kalau dalam ilmu perfilman, improvisasi namanya. Ya, improvisasi. Jadi pertanyaan tadi apa tadi itu? Biar nggak ngantuk aja. Ya alamat. Yang mau datang, WhatsApp abang. Mau apa, jelaskan dulu di WhatsApp. Ya nanti, oke, nanti datang buat jadwal. Sama abang janji dulu nanti ngasih alamat. Kemarin nih ada yang belajar dari Demak, baru pulang tadi. Dari Demak. Ya, dari Demak belajar sini, nginep semalam di sini. Demi Allah. Tadi pulang jam berapa jadi? Jam 9 apa? Pagi. Palembang, Lampung apa semua. Abang mau jadikan spiritual. Dukun udah banyak, dukun santet banyak. Kita jadikan spiritual lebih banyak lagi, spiritual lebih banyak lagi. Biar tarung aja, biar berantem gitu. Ntar abang mati biar ngalir ke dalam kubur. Kan begitu. Itu aja. Jadi mumpung abang masih hidup, ambil ilmu-ilmu abang yang dari Allah. Hakikatnya dari Allah dan Rasulullah SAW. Ya. Bukan ilmu abang punya abang, enggak. Enggak punya abang. Mentitipan doang. Rumah, mobil, ilmu titipan. Istri, anak titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya. Lanjut, apa lagi? Bang Haji mau tanya, gimana caranya mati dalam hidup? Hah? Mati dalam hidup. Kalau bisa jangan mati dalam hidup. Hiduplah kamu dalam hidup. Ini pepatahnya nih, jangan belajar itu, baca buku William Shakespeare. Pujangga, bagaimana cinta kepada Allah. Bagaimana mati dalam hidup. Jangan kita mati dalam hidup. Kalau abang ya, kalau abang. Tapi hiduplah dalam hidup. Kita balik. Jangan kau mati di dalam hidup. Tuh, ini pertanyaannya terbalik. Ya kan? Mati dalam hidup kan? Mati dalam hidup kan? Tapi kita buat kita mati tadi apa ya lupa tuh. Hidupkanlah. Jangan kita mati, tapi hidupkanlah mati kita di dalam hidup. Kita mati nih, ini mati nih. Ini kan ini orang mati nih. Ini kan baru mati nih kemarin, seandainya nih. Terus hidup. Terus hidup. Hidupnya ini bermanfaat. Bermanfaat dunia dan akhirat. Berarti kemarin kita baru mati. Mati apa? Mati hati kita, bukan jasad kita. Paham ya? Bukan jasad kita yang mati, tapi hati kita yang mati kepada Allah. Sekarang hatinya hidup kepada Allah. Gitu. Jadi tidak mati. Jadi hidupkanlah hati kita kepada Allah. Jangan kamu matikan hidup, jangan kamu matikan hati kamu kepada Allah. Kemarin ini bukan dianya mati, tapi hatinya yang mati. Tuh, hidupkanlah. Itu maksudnya seperti itu. Dan kalau bisa lagi, hidupkanlah diri kita di dalam hidup agar bermanfaat fit dunia wal akhirah. Jadi ini kalau nggak ada yang bertanya lagi ini karena udah 2 jam ya, 2 jam. Kan tadi kan 10 jam lewat. Nah, sebelum lewat, sekarang berarti jam 12 lewat. 2 jam. Abang kalau ini mesti 2 jam. Gitu. Sekarang ada yang bertanya, enggak yang dari mana aja tuh coba sebut kesian. Habis ini kita tutup dengan doa. Karena tadi tanyanya jawab tuh dalam. Dari Kawangsa Channel, Bang Haji, saya lagi bentrok sama bos saya. Gara-gara tanggal merah tidak libur. Ya langsung urut sama saya gimana Bang? Aku punya tasbih dari Abang.
Ya. Berarti tasbih Nagasari ya. Tasbihnya nggak penting, yang penting ayatnya dan doanya ya. Nanti japri abang kasih tahu. Ya, nanti abang kasih tahu cara-caranya. Nanti kamu belajar sama murid abang yang Kristen. Kamu belajar sama murid abang yang Kristen, ntar abang kasih tahu. Kristen. Ya, jadi ada murid abang yang Kristen beli gelang Nagasari. Ya, ya. Lalu ada masalah, ada apa? Biar bosnya sayang, biar orang juga segan apa dan tidak terjadi keributan. Jadi ilmu yang paling baik di mata Allah bahwa mau ribut nggak jadi. Gitu, ya, mau ribut nggak jadi. Gitu. Paham nggak? Nah, mau ribut nggak jadi. Malah ngasih duit, malah ngasih rokok, itu baru ilmu. Kalau masih berantem, masih golok-golokan mah kecil itu mah, nggak bisa ngademin namanya, gitu, ya kan? Nah orang mau begal nggak bisa begal, mau begal motornya jatuh, gula. Ada salah satu murid abang perempuan, naik motor mau dibegal kagak jadi, kagak ini nggak nyampe, motornya jatuh yang begal. Tuh, dengan ayat Allah, dengan ilmu Allah, itu yang hebat, yang bagus, begitu. Makanya alhamdulillah abang, sampai detik ini, alhamdulillah subhanallah, ya Allah maafin, tidak ada yang pernah menyentuh. Dari tahun 85 sampai sekarang, tangan abang tidak ada yang menyentuh. Tidak ada. Untuk berantem ya, untuk ribut, tidak ada. Kalau untuk main-mainan, ya nggak masalah. Untuk saudara-saudaranya, Ustaz ya, nggak masalah. Tapi untuk berantem beneran, tidak ada yang menyentuh. Kenapa? Bukan sombong, enggak. Kenapa? Karena kita yakin dengan ilmu Allah dan kita memohon kepada Allah. Orang-orang yang syirik, ya Allah ya Rabb, jadikanlah orang yang syirik, hasud, dengki, fitnah, zalim kepada hamba, jadikan dia sadar dan taubat ya Allah. Dia tidak sadar dan taubat ya Allah, hanya Engkau yang maha menghukum ya Allah. Al-Fatihah, itu doanya sahabat Nabi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bisyiril Fatihah. Jadi gitu, ya. Nah, abang pengen murid-murid abang seperti itu, malah nolongin orang, gitu. Nolongin orang supaya jangan berantem, supaya jangan pukul-pukulan. Gitu. Betul. Dari Arsino Khairan Azim, belajar keilmuan bulan 3 apa masih menerima bang? Kalian mau nanya, laduni tentara itu sugesti atau karomah? Tes terhadap emosi perasaan. Laduni. Yang mau belajar bulan 3, mau bulan insya Allah ya nanti WhatsApp abang aja. Terus apa tuh yang kedua laduni? Apa? Tentara laduni. Jangan cepet-cepet. Astagfirullahaladzim. Jadi begini ya. Ilmu laduni dengan ilmu hikmah yang untuk menyerang-nyerang itu beda. Beda gitu loh. Lihat di YouTube abang yang ketemu guru abang Al-Habib Soleh bin Husin Al-Juz Kampung Pulau Jatinegara. Lihat yang abang bahas laduni. Terus kebelakangan kemana? Abang juga bahas laduni. Laduni itu bukan seperti ilmu hikmah. Jadi gini ya, balikin lagi nih. Tahun 80-85 namanya ilmu hikmah. Atau sinlama saudara lahir batin. Ya. Setelah belajar, ini menurut abang belajar nih, wah, bukalah Padepokan. Namanya Al-Karomah. Ya. Nur Al-Hikmah, ya, Al-Pukat, ya, Al-Pukat, ya terserah kamu. Di dalamnya itu ilmu hikmah juga. Buat mental-mentalin, buat ini itu namanya ilmu hikmah juga. Gitu loh. Ilmu laduni itu, orang yang tidak belajar dengan siapapun, dengan guru atau siapapun, tapi dia berzikir, tapi dia berpuasa kepada Allah, nanti Allah yang berikan ilmu laduni, ilmu yang tanpa belajar bisa sendiri. Tanpa belajar bisa sendiri, itu namanya ilmu laduni. Paham ya? Kalau abang salah, abang panggil lagi, abang mau pesantren lagi, abang panggilin guru ngaji abang, ayo kita adu debat ilmu laduni.
Bukan laduni yang mental-mentalin yang begitu. Bukan, itu bukan laduni. Cuma nama saja. Habib Taufik ntar buka perguruan silat. Alikma, namanya Nur Laduni. Atau Al-Karomah Laduni. Silakan. Nggak dosa kok. Cuman jangan simpangkan orang dengan arti laduni itu apa. Jangan simpangkan. Jangan orang disimpangkan. Bahwa laduni itu artinya apa. Nanti orang nggak ngerti, laduni itu disangkanya cuma mental-mentalin doang. Gitu loh. Jangan seperti itu, jangan. Jangan. Nanti Arman buka lagi perguruan silat Alikma, Al-Mukarram gitu kan. Apa Al-Pukat gitu kan. Terserah. Nggak masalah, tapi dalamnya itu ya Alikma. Dulu Alikma dan Sin Lama saudara lahir batin. Yang paling lama Alikma itu ya di Cisoka Banten. Dan Alikma itu nyebar semua banyak. Dan dari ilmu Alikma itu abang belajar dari 3 guru. Dari 3 guru. Banten, Sukabumi, sama Jawa. Banyuwangi apa Bondowoso lupa abang. Tuh ya, oke lanjut. Sikat. Dari firman Tarakusuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya, 1 tentang keridhaan atas ilmu dan guru. 2, bagaimana cara tumakninah akan khusyuk. Kalau mengharapkan ridho dari guru, ya berarti harus kita patuhi orang tua dan guru kita apa yang diajarkan untuk yang kebaikan. Nah, tumanina, istiqomah, dan harus kita tawadu kepada guru kita dan hormat kepada guru kita, itu aja. Singkat, padat, jelas, tapi artinya dalam. Udah. Gimana aja? Udah. Ya, mohon maaf abang. Nanti kita lanjut lagi di WhatsApp atau apa. Cuman abang nggak bisa balas ini malam, mungkin besok ya. Besok baru abang bisa balas. Itu di Instagram nggak ada pertanyaan. Tuh yang jaga Instagram tuh kayaknya ini tuh. Bukan kena kemasukan setan. Ini main handphone, main ini. Gimana itu? Ada pertanyaan apa enggak? Oh ya. Ya jelas nggak ada, orang kamunya main handphone begini-begini belum, bagaimana mau yang ada, ya kan? Ya nggak apa-apa. Penting apa yang kita ajarkan, apa yang kita bersolawat, apa yang kita bertawasul, ya bermanfaat untuk orang banyak, muslimin dan muslimat maupun non muslim silakan. Ya mau dengerin alhamdulillah, enggak juga nggak apa-apa ya, gepek emang gue pikirin gitu kan? Kenapa? Karena yang punya surga neraka Allah Subhanahu wa taala gitu, ya. Itu aja. Masih ada ya? Berapa juta? 2,5 juta. 3 juta ya, alhamdulillah penontonnya 3 juta. Mudah-mudahan walaupun nolnya kurang atuh ya, abang nggak masalah. Ya yang penting niat abang berdakwah, ya niat abang bertawasul, berzikir, bersolawat, itu aja sampai mati. Semua orang mudah-mudahan dengan keberkahan solawat tidak mungkin orang yang bersolawat itu susah. Dan tidak mungkin orang yang berselawat itu miskin. Tidak mungkin. Karena Allah yang maha pasti dan Rasulullah SAW yang maha pasti. Tidak mungkin. Gitu. Itu pasti. Bukan insya Allah lagi. Asalkan yakin, berani, tegas. Itu aja. Kalau ragu-ragu ya jangan. Ya ragu dong. Kata setan diketawain, syukur lo, syukur. Gue godain jadi ragu. Gitu. Diketawain sama setan. Ore. Gitu. Itu ya. Kita tutup dengan doa. Kita minta Ustadz Zainal Fikri untuk menutup doa. Ya, karena abang udah serak, udah capek doanya ya. Tafadhol ya, afwan. ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في شهوة الموت ونجنا من النار ومن الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة والنار والحمد لله رب العالمين آمين
ya rabbal alamin bil qabul. Alhamdulillah, tadi kita sudah semuanya, ya, tawasul, zikir, sholawat, dan lain-lain. Ya, mudah-mudahan orang yang mau berobat kepada abang, mau apa nanti bisa WhatsApp dulu, ya. Dan abang harapkan orang-orang yang belajar dengan abang, belajar privat VIP, bisa meneruskan perjuangan abang. Bisa meneruskan, harus bisa meneruskan. Ya, kalau nggak mau meneruskan, mending nggak usah belajar. Mending tidak usah belajar. Walaupun kalian, saudaraku, muridku, hanya berguna untuk keluarga sendiri, ilmu itu untuk keluarga, nggak masalah. Nanti kamu akan tahu, kamu akan bisa ngobatin orang, akan bisa dikenal dan akan bisa, bukan ini saja ya, bisa ngerembet dari mulut ke mulut, dari mulut ke mulut. Gitu ya. Ingat pesan-pesan abang yang sudah abang pesankan di video atau YouTube abang. Itu aja. Kurang lebihnya abang mohon maaf lahir batin. Ya, mohon doanya supaya abang panjang umur, sehat, dan bisa mengamalkan ilmu untuk saudara semua, orang lain semuanya ya. Jadi murid abang ada yang muslim, ada yang non muslim. Jadi jangan heran. Ya. Jadi doakan abang biar selalu sehat dan mendapatkan hakikatnya, bukan pahala. Hakikatnya mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa'fu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemburu alam gaib, solusi masalah Anda. Majlis talim dan zikir, Ridwan. Allahu Akbar.